Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman kerja ya. Ternyata yang namanya kita bekerja di rumah majikan itu ada jebakan-jebakannya. Oke, sobat kalian yang penasaran, simak videonya dan stay tune terus. Nah, teman-teman, di sini saya mau berbagi pengalaman saya. Ternyata setelah saya berada di rumah majikan yang baru ya, yang saat ini, oke? Saya bicara yang saat ini. Nah, ternyata banyak sekali jebakan-jebakannya, teman-teman ya. Akan tetapi kita di sini juga harus waspada ya. Walaupun seumpamanya ya teman-teman, di rumah majikan itu CCTV-nya ya nggak dicantolkan di pojokan atas ya, seperti itu. Akan tetapi yang namanya CCTV bisa digeletakkan atau bisa ditaruh di atas meja. Nah, jadi kita harus tetap hati-hati. Dan satu pesan dari saya ya teman-teman, kita bekerja dimanapun ya, kita bekerja dengan siapapun. Cuma satu pesan saya, kita harus menjadi orang yang jujur ya. Jangan sampai tergiur dengan barang-barang milik majikan ya. Seperti halnya kemarin ya teman-teman, saya baru datang di rumah majikan dan banyak sekali ya, seperti ini ya, banyak sekali loh, nggak cuma satu lembar ya, banyak sekali. Itu digeletakkan di atas meja ya, digeletakkan di atas meja. Wow. Tapi di sini saya benar-benar nggak tergiur. Karena apa? Saya bekerja hanya mencari rezeki yang halal ya. Kalau rezeki itu halal, insya Allah nanti berkah untuk keluarga saya yang ada di Indonesia. Walaupun ya teman-teman, $1 atau bahkan 50 sen, saya nggak akan mengambil atau mencuri ya. Nggak ada niat seperti itu, nggak ada sedikit pun niat jahat di hati saya, itu nggak ada. Seumpama kalau saya butuh ya teman-teman, seumpama saya itu butuh banget ya, saya ngomong, lebih baik kita ngomong baik-baik sama majikan. Nah itu justru akan majikan lebih suka sama kita daripada kita itu berbuat yang jahat ya teman-teman. Karena apa? Kita bisa berbuat jahat itu berawal dari barang yang kecil ya, barang yang kecil terus lama-lama menjadi besar seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu nanti susah untuk dihilangkan. Jangan sampai memiliki sifat seperti itu. Itu semuanya bujukan dari setan ya. Jangan sampai. Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar teman-teman ya. Insya Allah kalau kita memperbanyak istighfar ya, insya Allah kita akan dijauhkan dari rasa-rasa yang seperti itu ya. Perasaan yang jahat, buruk atau apapun itu. Kita akan selalu berada di jalan yang istiqomah ya, seperti itu teman-teman. Nah, dari sini saya itu tenang saja, walaupun saya sedang ngelap meja ya. Di situ memang banyak banget uangnya teman-teman ya. Waktu itu saya juga ngelap di kantor yang ada di rumah majikan saya. Di rumah majikan kan saat ini tidak bekerja di kantor ya teman-teman. Jadi kantornya itu berada di rumah. Itu ada satu kamar di situ khusus untuk pekerjaan kantor ya, seperti itu. Nah di situ ada dompet. Saya menemukan, saya ngelap, bukan menemukan ya, saya itu ngelap-ngelap, nggak sengaja ya, nggak sengaja kok banyak dompetnya. Wah, banyak uangnya seperti ini teman-teman. Uang seperti ini di dalam dompet tuh banyak banget. Akan tetapi sedikit pun ya, saya itu nggak ada rasa untuk ataupun minat untuk mencuri atau mengambil, enggak. Saya cuma bekerja
ingin mencari rezeki yang halal ya, walaupun sedikit, yang penting halal, berkah untuk keluarga yang ada di Indonesia. Saya mikirnya seperti itu teman-teman. Toh yang namanya kita bekerja di negara Singapura ini negara yang benar-benar disiplin ya teman-teman. Kalau kita melakukan sedikit kesalahan, nanti kita bisa kena ini ya, blacklist ya, seperti itu. Terus juga bisa lagi parahnya lagi, kita bisa masuk ke penjara ya. Jangan sampai ya, uang sedikit gak akan membuat kita itu menjadi kaya ya. Ingat teman-teman ya, walaupun uangnya itu cuma 50 dolar atau hanya 100 dolar, itu nggak akan membuat kita menjadi kaya. Akan tetapi itu semua membuat kita menjadi masalah, malapetaka ya. Jadi jangan sampai melakukan hal konyol di rumah majikan ya teman-teman. Ingat pesan saya, kita harus tetap menjadi orang yang jujur ya, agar majikan itu suka sama kita, agar majikan itu pokoknya seneng lah ya sama kita, seperti itu. Dan kita itu bisa dipertahankan di rumah majikan bertahun-tahun ya, karena kita mempunyai kejujuran seperti itu. Nah, di sini saya juga mau bercerita ya ke kalian semuanya. Kemarin majikan saya yang India teman-teman, itu banyak sekali perhiasan. Orang India tahu sendiri ya teman-teman, kalau majikan saya kan setiap 4 bulan sekali pulang ke negaranya ya. Dia selalu pakai ini kalung, di sini itu double 2, terus gelang ya, gelang kanan kiri, belum sininya cincinnya, terus kakinya itu juga ada gelangnya. Nah, dari sana ya teman-teman, itu banyak sekali perhiasan itu asli ya, ditaruh di rumah. Tapi mereka itu malah kuncinya itu dicantolkan di atasnya. Itu karena apa? Majikan sudah percaya ya, kalau saya itu pernah sekali menemukan cincin di bawah tempat tidurnya teman-teman. Dan saya bilang sama mem saya, "Mem, ini ada cincin." Nah, seperti ini. Terus, "Oh iya, tadi itu ser kamu ngecek ya, ngecek perhiasan kan, soalnya kan mau inilah ya, mau ditukar yang lebih gede ke Little India, jadi tadi dicek terus jatuh 1." Nah itu ya teman-teman, itu saya pun nggak mau mengambilnya. Karena apa? Saya tahu, karena saya juga ngerti sedikit, walaupun itu cuma sedikit, itu nggak akan membuat saya menjadi kaya. Jadi saya nggak mau ya, walaupun sedikit itu nggak berkah untuk keluarga, justru akan membuat kita membawa malapetaka ya. Jangan sampai melakukan hal konyol di rumah majikan. Tetap ingat pesan saya ya, menjadilah orang yang jujur ya, walaupun seandainya kita sudah jujur ya, akan tetapi majikan masih nggak percaya sama kita, itu urusan mereka ya. Yang penting kita sudah jujur, dan Allah nggak tidur. Allah selalu melihat kita 24 jam, apa yang kita lakukan, toh itu perbuatan baik, perbuatan buruk ya, kita selalu dipantau 24 jam ya oleh yang di atas. Jadi kita harus berbuat yang baik. Yang namanya kita bekerja menjadi TKW itu nggak mudah ya teman-teman, harus sabar ya. Pokoknya harus telaten, ngikut orang. Kadang majikan ada yang cerewet, ada yang bawel ya. Kadang ada juga mendapatkan majikan yang baik ya, alhamdulillah, bersyukur ya. Terus banyak sekali dari teman-teman kita yang mendapatkan majikan yang baik ya, itu suka posting-posting, misalkan mendapatkan dikasih makanan yang cukup-cukup seperti itu, terus dikasih privasi ya, seperti kamar sendiri ya, seperti itu semuanya diposting-posting. Itu kalau menurut saya ya teman-teman ya, itu kalau ada izin dari majikannya nggak apa-apa, tapi kalau nggak ada izin biasanya di upload ya di sosial media, seumpama majikannya itu nggak terima, nah nanti bisa kena masalah ya, seperti itu. Jadi jangan sampai upload di sosial media tanpa izin dari majikan kalian ya teman-teman. Itu bisa bahaya untuk diri kita sendiri. Karena kemarin
ada kejadian dari TKW Indonesia ya yang main TikTok di dalam rumah. Nah, terus majikannya tahulah ya, akhirnya majikannya marah. Terus akhirnya Mbak TKW ini dipulangkan ke Indonesia dan kemungkinan besar bisa di blacklist ya, karena majikan merasa nggak terima rumahnya itu dipublikasikan. Nah, seperti itu. Jadi buat kalian semuanya harus tetap hati-hati ya, setiap kalian upload video atau upload apapun ya di sosial media, kalian itu harus izin dulu sama majikan ya teman-teman. Ini negara Singapura ya, negaranya orang, bukan negara kita. Kalau kita berada di Indonesia mah bebas ya, kita mau upload apa ya kita bebas. Ini bukan negara kita. Oke teman-teman, dan nggak lupa juga di sini saya mendoakan buat teman-teman semuanya yang ingin proses kerja ke Singapura ya. Di sini saya doakan semoga perjalanan kalian lancar, mendapatkan majikan yang baik ya, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun dan pulang ke Indonesia membawa kesuksesan ya, amin. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share ke sosial media yang kalian punya. Oke, see you on my next video.